cenderung jenggotan gitu ya, pakai sorban. Di imajinasi saya minimal ya Islami dalam tanda petik lah. Dan ketika saya buka di situ ya, di depan peti perpusnas, istri saya nyolek, nggak ada dari Banten Pak. Tak baca. Saya tanya, kok nggak ada dari Banten? Saya Golagong, Duta Baca 2021 hingga 2025. Dengan buku. Saya Golagong, Duta Baca Indonesia 2021 sedang berada di perayaan Hari Ulang Tahun ke-35 Pendidikan Bahasa Indonesia Untirta Serang, Banten. Waktu itu saya diminta oleh HIMA, Himpunan Mahasiswa di UPI, di IKIP Bandung dulu ya, UPI, meminta agar mencari Mas Golagong untuk diundang ke acara HIMA seperti ini, gitu. Jadi saya masih ingat itu di tahun 2002 waktu itu. Cuman problemnya adalah ketika saya bertemu Mas Golagong, saya membacanya itu bukan membaca novel-novel populer di zaman keemasan Mas Golagong, tetapi karena ya mohon maaf ya, rambut gondrong gini kan saya dekat dengan Agim ya. Jadi saya itu santri Darut Tauhid. Nah, karena yang menulis adalah penulis buku Islami, saya datang itu pakai baju koko ke rumahnya ini. Pakai baju koko, kemudian pas saya lihat, kok pakai celana pendek dan rambutnya gondrong gitu. Saya garuk-garuk kepala. Ini jangan-jangan bukan Mas Golagong gitu ya. Karena dalam pikiran saya, karena saya sebagai pembaca ya, ini kan mentalitas pembaca yang menghantui pikiran saya. Karena saya waktu itu lebih mengenal mulai dari novel Islami itu awalnya. Saya mempersepsikan yang menulis novel itu cenderung jenggotan gitu ya, pakai sorban. Di imajinasi saya minimal ya Islami dalam tanda petik lah, Islami dalam konteks cultural studies nanti kita bahas. Nah, ternyata yang saya temui adalah Mas Golagong yang apa adanya gitu, rambutnya gondrong, pakai kaos, celana sontok waktu itu. Aduh, saya bilang saya salah pakai baju gitu, karena saya pakai baju koko waktu itu. Kalau kamu berkutat di literasi itu kan seruan Tuhan ya. Itu kan perintah Allah ya. Jadi bukan perintah Pak RT, bukan perintah Jokowi, bukan perintah dosen, bukan, itu perintah Allah. Nah, Banten, ini yang paling sedihnya, Banten. Saya kan diangkat jadi Duta Baca Indonesia. Saya suruh potong rambut. Lalu kemarin saya ke Perpusnas, dikasih bukunya itu tentang impact library. Perpustakaan berdampak pada masyarakatnya. Itu provinsi itu ada 34 ya. Di situ ada sekitar 27 provinsi yang masyarakatnya terdampak perpustakaan. Jadi ada yang rumput laut, ada yang bikin kerajinan tangan. Dan ketika saya buka di situ ya, di depan peti perpusnas, istri saya nyolek, nggak ada dari Banten Pak. Tak baca. Saya tanya, kok nggak ada dari Banten? Kata mereka, ya bagaimana perpustakaan di sana tidak berdampak pada masyarakat. Nah, yang kedua, saya beradaptasi lagi di era globalisasi, mulai pakai komputer. Jadi waktu saya kuliah tahun 82 di Universitas Pajajaran, Fakultas Sastra, ada seorang Yusuf Randi, orang Garut, lama di Jerman, bawa komputer ke Indonesia. Itu saya bayar kursusnya 1,5 juta. Bayangin itu tahun 84, 1,5 juta. Bapak saya ngadu, kamu harus belajar
komputer supaya nanti kerja jadi wartawan bisa pakai komputer. Dan itu terpakai. Ketika saya daftar ke Gramedia ditanya, bisa komputer nggak? Ada sertifikatnya. Wih, LPKI padahal cuma MS Word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Sujanti dari kelas 2C Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya pernah mengalami ditipu ya, tapi alhamdulillahnya nggak ketipu Pak. Dari SMS biasanya dari Shopee atau katanya tuh di SMS itu Anda mendapatkan sebuah mobil. Solusi yang dapat saya lakukan itu ya kita menerima, cuman tidak dilakukan begitu Pak. Jadi hanya membaca saja, hanya sekedar tahu tanpa harus melakukannya. Boleh tepuk tangan teman-teman saya. Jadi kalau kemarin itu Anda lihat 5 hari ya, Festival Hari Buku Nasional, yang datang itu kurang lebih 8.000 orang dalam waktu 5 hari itu, dengan protokol COVID yang sangat ketat, dengan narasumber yang luar biasa. Jadi yang kami kaget itu adalah kok bisa ya ada ribuan orang. Saya laporkan ke rektor minggu lalu bahwa kami sedang membuat platform digital Untirta Press dengan catatan 789 dosen kali dua buku, karena setiap dosen punya kewajiban minimal 1 mata kuliah 1 semester minimal gitu. Jangan salah, sekarang sudah ada 200-an naskah di kami ya. Artinya apa? Ada dosen-dosen yang tertantang, ada dosen-dosen yang ingin membuktikan kepada semua orang bahwa dia punya karya gitu ya. Sudah ada 200 kan Mas Gom di kami yang sedang kami layout, kami edit begitu ya. Nanti akan ada masanya di Untirta Press itu dipenuhi oleh karya-karya dari dosen-dosen Anda semuanya gitu ya. Ini Pak Rektor juga sudah menulis, jadi ya Rektor sudah menulis buku. Jadi tidak ada alasan mahasiswa tidak menulis. Oke, lanjut. Saya berpikir bahwa cara seperti ini harusnya didukung oleh dosen dan oleh mahasiswa. Kenapa? Karena ini adalah salah satu platform di Untirta yang memungkinkan uangnya berputar di sini. Acara seminar nasional literasi nasional ini adalah rangkaian dari HUT PBI yang ke-35 FPIP Untirta. Semoga seminar ini membawa penerangan literasi khususnya untuk mahasiswa, yang dimana saat ini di musim pandemi mahasiswa jarang bertemu, jarang berkumpul gitu, sehingga mungkin diharapkan menjadi alternatif bagaimana mahasiswa memahami dirinya sendiri, kampusnya, dan lingkungannya, sehingga mampu keluar, kita semua mampu keluar dari pandemi ini. Saya kira demikian. Alhamdulillah, telah berlangsung kegiatan seminar literasi nasional dalam rangka perayaan HUT PBI yang ke-35. Jadi acara ini mengangkat tema efektivitas gerakan literasi untuk generasi milenial, yang pematerinya itu ada Bapak Firman Hadiansyah dan Mas Gong. Lalu untuk agenda selanjutnya itu ada acara perlombaan, ada 4 lomba, yaitu lomba jurnalistik, lomba cipta puisi nasional, lomba menulis esai nasional, dan lomba menulis naskah film nasional. Lalu sebagai penutup rangkaian dari acara HUT ini ada tasyakuran di Taman Baca Masyarakat di TBM Anak Kisaut di Kasemen. Untuk yang mau mengikuti lombanya, perlombaan masih dibuka sampai tanggal 22 Juni 2021. Untuk pengunggahan karya itu tanggal 23 sampai 25 Juni. Jangan lupa ikutan ya. Kalau mau ikutan silakan kunjungi blogspot kami HMJ PBI Untirta 21.